Halo teman-teman, selamat datang di Eris Garden. Selalu ada ruang untuk kebun kecilmu. Di kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai tanaman terong yang aku tanam. Yuk saksikan terus ya. Oke, pertama-tama siapkan media semai berupa campuran tanah, kompos, dan sekam atau arang sekam agar medianya nanti tidak terlalu padat. Kemudian tebar benih terong pada media semai dan tutupi dengan sedikit media tanam, spray halus agar media basah. Labeli semaian agar tidak bingung dengan semaian kalian yang lain. Tempatkan semaian di tempat yang agak teduh namun tetap terkena sinar matahari pagi. Jaga agar semaian tetap basah, kemudian dalam beberapa hari benih terong akan mulai muncul atau sprout. Bila sudah ada benih terong yang mulai muncul, segera pindahkan semaian ke area yang terkena sinar matahari penuh. Di sini jenis terong yang saya tanam yang ini terong bulat atau disebut juga dengan terong pondok. Saya juga lupa ini mereknya dari apa. Namun rasa buahnya cukup enak. Jaga semaian agar tetap lembab, dan bila sudah mengeluarkan daun sejati, semaian sudah bisa dipindah ke media tanam yang kalian inginkan, misalnya tanam di pot atau tanam di tanah. Semaian ini sebenarnya saya terlalu banyak nyemai ya, jadi sebagian dari benih terong ini saya buang dan menyisakan tanaman yang bagus-bagus saja. Nah, bila keadaannya sudah seperti ini, tanaman sudah sangat siap untuk dipindah ke media tanam yang baru. Pisahkan dengan hati-hati dengan cara mengurai akar-akar yang di bawahnya, kemudian dipisah satu persatu. Setelah pindah tanam, lakukan pemupukan minimal 2 minggu sekali dengan menggunakan pupuk nabati atau pupuk organik cair. Nah, selang beberapa minggu, bakal bunga berwarna ungu mulai muncul di sela ketiak-tiak daun. Nah, saat itu pula beberapa hama mulai menyerang tanaman terong. Seperti pada tanaman terong ini, terong diserang hama kutu putih. Kutu putih menyebabkan pertumbuhan pucuk baru dan daun menjadi mengkerut. Sehingga apabila dibiarkan, maka tanaman tidak akan bisa tumbuh dengan normal. Bisa dilihat di sini keadaan daunnya, beberapa daun di sini tidak normal ya. Kemudian di bagian bawah daun ada seperti spot-spot berwarna putih dan daun beberapa ada yang mengkerut dan menguning. Di bunganya juga ada yang nempel kutu putihnya. Dan kalau dibiarkan seperti ini terus, maka pertumbuhan buah pun ikut terganggu. Untuk mengetahui bahwa tanaman itu terserang hama atau tidak, kita juga bisa lihat dari pergerakan hewan seperti semut ya. Biasanya semut kalau bergerak di sekitaran daun seperti itu, tandanya ada sesuatu yang dia lindungi, misalnya kutu putih dan ephid. Jadi saat kita singkap bawah daun, maka di sana akan muncul kutu-kutu putih yang bergerombol di bawah ketiak seperti ini. Maka harus segera kita tangani dengan menyemprotkan suatu pestisida nabati, misalnya kita pakai bawang putih. Di sini aku menggunakan pesnap dari bawang putih yang dicampur dengan 2 liter air.
Kemudian larutan disemprotkan ke seluruh bagian tanaman, terutama bagian bawah daun yang ditempeli hama kutu putih, sampai kutu putihnya lepas semua. Lakukan penyemprotan pada pagi atau sore hari, karena stomata daun terbuka pada saat pagi atau sore hari. Semprotkan secara merata ya, jangan sampai ada yang terlewat. Karena kutu putih bisa menginvasi tanaman yang sehat, sehingga tanaman yang sehat pun perlu kita semprot dengan pesnap dari bawang putih tersebut. Penyemprotan dilakukan 3 hari sekali, namun apabila menggunakan pestisida kimia, kalian ikuti saja petunjuk pada kemasan. Namun apabila untuk konsumsi sendiri, sebaiknya kita menggunakan pesnap nabati ya. Lakukan penyemprotan pada semua tanaman, baik yang sehat maupun yang sakit, agar tanamannya terhindar dari serangan kutu putih berikutnya. Bila serangan terlalu parah, lakukan penyemprotan setidaknya 2 hari sekali. Nah, selang beberapa hari setelah bunga mekar, maka bakal-bakal buah akan muncul seperti ini. Bisa dilihat teman-teman. Banyak sekali ya bakal buahnya yang muncul tuh. Untuk jenis yang ini biasanya tumbuhnya sebesar kepalan tangan ya. Jadi kalau aku masak terong ini biasanya aku cuma pakai 2 biji aja. Itu pun udah cukup untuk 1 kali makan berdua dengan suami aku. Selang 10 hari setelah mekar, maka buah dari terong ini sudah bisa dipanen. Pemanenan bisa dilakukan dengan menggunakan gunting atau gunting dahan, agar pohon dari terong tidak rusak saat kita memetik buahnya. Buah yang agak telat panen biasanya kalau kita pencet sedikit buahnya itu akan berasa agak keras, jadi itu tandanya bahwa buah terong itu agak ketuaan untuk kita panen. Buah yang sedikit tua saat dipanen sebenarnya tidak masalah untuk dikonsumsi, namun rasanya akan tidak seenak dengan yang lebih muda saat kita panen. Karena terong yang agak tua bijinya itu agak keras, sehingga saat kita konsumsi rasanya kurang enak. Nah, kalau ukurannya sudah sebesar ini, berarti terongnya sudah siap dipanen, teman-teman. Bentuknya tidak sama dengan terong yang biasanya kita lihat di pasar, dengan ukuran yang membulat, namun rasanya tetap enak, bahkan jauh lebih enak dari terong yang biasanya kita lihat di pasar. Nah, saatnya untuk kita panen. Di sini aku punya 3 pohon ya, jadi dari 3 pohon aku panen hanya dari 2 pohon saja. Soalnya sisanya yang lain masih kecil-kecil buahnya, jadi cuma dari 2 pohon aja aku panen, itu pun sudah cukup untuk sekali aku masak. Nah, ini dia hasil panennya teman-teman. Walaupun cuma dapat 3 biji, namun cukup untuk aku sekali masak berdua sama suami. Gimana, lumayan kan teman-teman? Oke, sekian video saya kali ini. Bila ada pertanyaan atau komentar, silahkan isi di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.